Begini ya, kita sudah mengirim surat kepada Bapak yang ada di sana, yang ada di dalam. Tapi apa kata laki-laki yang berkaos putih itu? Dia bilang audiensi itu cukup di luar. Ini nalarnya dari mana? Begini Pak, pertanyaan saya adalah surat pasti sudah masuk karena dari minggu kemarin. Iya. Nah, kenapa perlu ditutup? Iya. Iya kan? Ya perlu ditutup. Tidak Pak, tidak. Kami sudah tahu. Lain-lain, baru kemarin saya juga melihat kawan kita aktivis katanya kena OTT, ya itu langsung diborgol gitu loh. Lah ini kasus sudah inkrah, kenapa sampai saat ini tidak diapa-apain? Yang bawa poster di depan, Nah, jaga jarak biar kelihatan. Jaga jarak antara baris pertama dan baris kedua supaya tulisannya kelihatan. 44. Ya, 4 enggak. Sini aja jalan. 44 ya. Oke. Lawan arah. Ya, lawan arah. 44 ya. Jaga jarak bentar. Iya. Kalau semua udah rapi baru kita jalan biar kelihatan. Nah, antara 1-2 dilihatin. Oke, udah siap ya? Udah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari yuk. Baris pertama jalan dulu, baris kedua sebentar, ada jarak biar nanti kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami mau menuju ke Kejagung. Kami ingin tanya ke Kejagung bagaimana status Sylvester Matusina yang sebetulnya sudah ingkrah dari 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dan malah sempat menjabat sebagai komisaris. Sekarang statusnya bagaimana? Apakah masa Kejagung tidak bisa atau aparat keamanan masa tidak bisa sih menangkap seorang Sylvester Matusina? Ada apa? Apakah dia memang terlalu kuat untuk Kejagung atau seperti apa? Jadi nanti kita akan ke sana. Kita ingin tahu, kita ingin mengembalikan kewibawaan hukum Indonesia. Nyanyi apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pokema, Sylvester setia berkorban untukmu. Mana Sylvester? Pancasila rakyat negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sylvester ya? Di mana Sylvester? Kenapa kita membawa kentongan? Kentongan itu untuk memanggil maling, penjahat, atau menjadi suatu pertanda kalau negara kita ini sedang banyak penjahat-penjahat yang berkeliaran. Ketahuan baru 1, Sylvester, tapi kami yakin banyak sekali pada saat 10 tahun kemarin Jokowi menjabat, di mana memang sudah tidak ada lagi hukum di Indonesia. Semua hukum itu kebal terhadap keluarga, terhadap relawannya Jokowi mania dan lain-lain. Jadi kami di sini ingin mengembalikan kewibawaan hukum Indonesia, dan kami sebagai emak-emak, kalau memang Kejagung tidak bisa, biarlah kami yang akan memburu Sylvester. Tangkap Sylvester! Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Semangat ya! Semangat nggak? Semangat nggak?
Semangat. Renaldi, abang. Renaldi, jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat, bang. Bang, jangan cepat-cepat. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Ayo, semangat, semangat. Tangkap Sylvester sekarang juga. Semangat, semangat. Abang jangan jauh-jauh. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester. Tangkap Sylvester sekarang juga. Jadi, sebetulnya kejahatan itu malah adanya di lingkungan penguasa. Kebayang, seorang penguasa melindungi seseorang yang harusnya ada di penjara, malah bebas. Disinilah kita rakyat, kita yang akan menggugat, kita yang akan bertanya, mengapa seorang yang sudah ingkrah, kenapa dibiarkan untuk masih berkeliaran dan malah menjabat sebagai komisaris. Sekarang kita gini. Assalamualaikum ya. Udah, oke? Oke, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, kita sudah ada surat loh untuk audiensi. Ya, betul. Oh, audiensi ini di luar. Sejak kapan Pak audiensi itu di luar, Pak? Pak, halo, Pak. Sejak kapan audiensi itu di luar, Pak? Begini ya, kita sudah mengirim surat kepada Bapak yang ada di sana, yang ada di dalam. Tapi apa kata laki-laki yang berkaos putih itu? Dia bilang audiensi itu cukup di luar. Ini nalarnya dari mana? Pak, mana Pak? Keluar, keluar, coy, keluar. Ayo keluar, temui kami. Keluar, keluar, temui kami. Ayo keluar, temui kami. Pak, Bapak, saya tanya, saya sudah menghitungkan. Woi, Bapak. Oke, kalau Bapak tidak buka, kita akan tutup jalan. Tutup jalan, kita mundur. Ini adalah mana yang baju putih tadi? Adi, Renaldi, lo ikutin gue. Ayo Pak, Sylvester nih, tentara. Pak, mohon maaf, jalanan kami tutup. Kenapa? Karena pihak kejaksaan lebih memilih seorang buron daripada kami, warganya. Ya, jadi maaf. Untuk sementara, jalanan ini kami tutup. Sampai pihak kejaksaan, pihak kejagung mau menerima. Satu, kami sudah mengirim surat audiensi, baik melalui Polda, juga kita sendiri pribadi. Kalau memang belum ada jawaban, baik-baik. Tapi apa kata yang tadi mana? Yang pakai kaos putih. Dia bilang audiensinya di luar aja. Maksudnya apa? Ini masih negara hukum, Pak. Ya, masih negara hukum. Kami berhak. Semuanya tuh
sama di mata hukum. Kami akan tetap di sini sampai mereka mau menerima kita. Ayo, jangan ada di pinggir, semuanya di tengah. Kalau bilang semua ada di tengah, kita sama. Ya Pak. Perwira pengendali. Silakan komunikasi sama saya. Maunya apa? Kita layani dengan baik. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Agus. Pak Agus. Iya. Ya. Saya perwira pengamanan di sini. Oke. Saya Ya. Oke. Ibu saya layani dengan baik. Ya. Makasih Ya kan, Pak. dari mulai datang, Oke. kemudian apa? Mau audiensi, mau ketemu berapa orang, kan gitu ya. Kita nego. Tapi kalau ibu nutup jalan, Oke. itu namanya sudah mengganggu kepentingan Oke. orang lain. Sekarang begini ya Pak. Pertanyaannya, kalau ada ibu-ibu yang bawa mau melahirkan gimana? Nah, Pak, sekarang begini juga, Pak. Iya. Pertanyaannya saya, Pak, adalah kalau saya hanya sekedar bertanya, kenapa harus disulitkan? Apa itu? Kalau saya, mana yang bawa itu? Tolong deketin gue dong. Biar kedengeran. Begini, Pak. Iya. Pertanyaan saya adalah surat pasti sudah masuk karena dari minggu Iya, kemarin. iya. Nah, kenapa perlu ditutup? Iya. Iya kan? Ya Nah, memang ditutup. tidak, Pak, tidak. Kami juga tahu. Ibu mau ngapain? Datang ke sini mau ngapain? Oh, Kan Pak, mau silakan. ngapain? Begini Pak, silakan Bapak tanya kepada yang di dalam. Saya kan sudah itukan surat. Enggak, saya nih perwira yang tidak tahu di dalam itu. Gini. Ya makanya ini Gini aja. karena saya kenal sama ibu ini. Ya, gini aja. Ya kan saya udah kenal. Baik. Gini. Silakan. Ibu. Ya. Ya. Saya dengerin. Begini aja. Udah. Far. Biar beliau aja. Ya. Gini, Ya. kami ini Ya. datang Oke. ingin mempertanyakan, Ya. audiensi mempertanyakan Oke. soal Sylvester Ya. Matutina ini. Oke. Kenapa beliau kasusnya sudah inkrah Iya. dan dimajukan ke PK juga Oke. sudah inkrah. Kenapa sampai hari ini tidak ditangkap? Oke. Kan itu. Ya. Karena kan bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi yang lain-lain juga kan Oke, sudah. iya. Kenapa? Ada apa? Maka kami datang ARF Meniat emak-emak ini ingin mempertanyakan Kejaksaan Agung, apa sih sebenarnya masalahnya? Oke. Kenapa sih nggak berani untuk menangkap kan Oke. gitu? Iya. Itu. Inilah supaya nanti Ini nyambung. tuntutannya kan. Iya, tapi kita harus ketemu Ya. supaya langsung. Oke. Sekarang boleh saya ngomong? Boleh, monggo. Jadi terima kasih ya. Ini yang saya minta kerjasamanya. Nanti siapkan aja berapa orang, nggak semuanya tentunya kan, nggak semuanya, mungkin Ya, nanti 2 kita atau 3 omongin. orang. Enggak Pak, kami mintanya 7 Pak, dengan YouTuber. Oke, nanti kita sampaikan, Ya. ya kita nego, oke, Ya. ya. Jadi Ya. sementara silakan, saya tak nego ke dalam, biar dimundur lewat kasihan Oke. macet. Bapak janji ya, saya pegang omongannya Bapak Agus. Lah iya, Ya, Oke. ya. Pak, tapi saya bingung, boleh saya bertanya? mana? Boleh saya bertanya ya? Saya sudah jelas menerangkan ke Polda dan ke ini, kenapa apa berarti gini, koordinasi yang kurang bagus itu adalah antara Bapak dan itu bukan dengan kita. Ayo minggir. Kita akan tunggu setengah jam. Sampai Pak Agus bisa menjembatani kami. Setengah jam ya, 30 menit. Pak, Bapak ini yang diajak, tangan ini sombong banget. Itu hanya sebagai petugas saja, sok-sokan. Nah, inilah. Takut apa? Sebetulnya Bu Nati sini deh Bu. Sekarang gini, ada apa sih? Iya, ada apa sih dengan Sylvester itu? Kenapa dia begitu sakti? Kenapa dia begitu istimewa? Apa jasanya dia terhadap negara kita? Apa coba? Hanya kepada Jokowi kan? Karena dia adalah ketua dari Jokowi ya. Nah, kenapa? Jadi kan sama dengan kita. Kita itu hanya ingin bertanya kok. Dan kita tidak bawa apa-apa. Harusnya sih diterima dengan baik. Tidak diintimidasi segala macam. Oke, terima kasih Orasi lanjut. kepada seluruh pengamanan
TNI Polri dan yang lain-lain yang hari ini ada di Kejaksaan Agung. Kami dari ARM atau emak-emak ini sebenarnya mudah sudah mengirimkan surat dan pemberitahuan juga sudah. Mungkin karena banyak anak muda, banyak yang lain-lain, ini adalah namanya emak-emak, ya wajar. Mereka sudah berkali-kali datang, berkali-kali mereka juga mendatangi banyak instansi, tapi hasilnya memang sulit ya diterima. Dan dari kejaksaan ini juga mereka tidak proaktif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Contohnya, Silvelter ini kan juga rakyat biasa, seperti kami dan yang lain-lain. Tidak ada namanya kebal hukum. Harusnya diperlakukan yang sama. Jangan ini sudah inkrah, sudah berkali-kali dan ditolak PK-nya dan yang lain-lain. Kenapa sampai hari ini tidak juga ditangkap? Dan yang lain-lain, kasus ambil sendal bolong aja langsung ditangkap, langsung diproses. Inilah sebenarnya contoh-contoh kenapa kami para perempuan tua ini menyampaikan isi hati kepada Kejaksaan Agung agar ini menjadi catatan penting bagi kita semua, bagi para penguasa hari ini. Kami ini tidak muluk-muluk, kami tidak minta apa-apa, tapi hukum itu betul-betul dilaksanakan, tidak ada namanya itu adalah si A, itu adalah si B. Kalau hukum itu tidak boleh tebang pilih, hukum yang harus hukum menjadi panglima untuk bangsa Indonesia. Tidak ada kata itu mantan presiden, itu adalah menteri dan yang lain-lain. Baru kemarin saya juga melihat kawan kita aktivis katanya kena OTT, ya itu langsung diborgol gitu loh. Loh ini kasus sudah inkrah, kenapa sampai saat ini tidak diapa-apain? Ini kan menjadi pertanyaan bagi rakyat, bagi kita semua, khususnya kaum emak-emak yang hadir pada hari ini. Ini sebenarnya sudah tidak ranahnya bagi kami, ranah bagi penegak hukum. Ini membuat malu. Bagaimana pendidikan ini sekolah tinggi, tapi diberikan contoh-contoh yang tidak benar untuk rakyat kita. Diberikan contoh-contoh tidak benar bahwa mereka itu harusnya keadilan itu betul-betul ditegakkan. Bukan keadilan itu untuk rakyat yang kecil ini. Maka hari ini kami pertanyakan kepada Kejaksaan Agung, jangan tebang pilih. Mana yang bisa ditindas itu pasti langsung ditangkap. Tapi mana mereka ada backing yang kuat, mereka didiamkan. Ini tidak adil bagi kami, tidak adil bagi bangsa Indonesia. Kami ini bukan lawan polisi, bukan lawan TNI, bukan lawan teman-teman Intel. Jadi kami ini hanya minta hak keadilan dari penegak hukum. Kami tidak melawan, kami ini tidak punya senjata. Kami ini sudah tua renta, tidak punya apa-apa. Daya dan upaya sudah tidak ada. Tapi hari ini kami harus memberikan contoh kepada bangsa dan negara, kepada anak cucu kita ke depan lebih baik. Saya memahami kesulitan-kesulitan ini. Tapi jangan ini menjadi landasan bagi penegak hukum. Tapi ini harus dimulai. Hari ini harus ditegakkan keadilan hari ini. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana kami akan diam? Bagaimana kami akan dibungkam? Kami akan tetap teriak. Kami akan tetap bersuara untuk menyuarakan hari ini. Betul. Jadi tolong siapapun yang melanggar hukum, mereka ditangkap dan diadili yang seadil-adilnya, bukan untuk siapa yang di belakangnya. Ini yang tidak adil.
Berilah keadilan bagi bangsa ini. Berikanlah keadilan bagi rakyatmu yang hari ini sedang menderita. Mereka tidak mempunyai lapangan kerja. Mereka memakan aja sulit. Jangan hanya janji kepada rakyat. Janjimu itu adalah nantinya akan kamu telan sendiri. Ini kalau saya tidak mau melihat, mau cebong, mau segala macam. Hari ini rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri atau di bumi pertiwi ini. Ini yang harusnya kita tegakkan. Jangan kami hanya dilihat karena perempuan, kami dilihat hanya berapa gelintir, tapi kami tetap akan bersuara. Kami tetap akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kaum yang lemah. Kondisi hari ini tidak bisa lagi kita dibungkam. Kondisi hari ini kita tidak lagi harus dibedakan antara yang kecil, yang besar, yang kaya dan yang miskin. Justru jomblang banyak rakyat yang miskin, tapi justru mereka yang jadi perampok-perampok ini dilindungi oleh para penguasa oligarki. Tadi sebelum ini saya mendengar itu ada kasus tanah dari Lampung atau mana itu juga rakyat kecil. Mereka itu juga betul-betul mereka diinjak-injak martabatnya. Jadi tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya akses pada penguasa, sampaikan apa yang menjadi keluhan rakyat. Sampaikan yang benar. Yang benar itu yang benar, yang salah itu harus katakan yang salah. Janganlah menjadi penjilat. Jadi sekali lagi, tangkap dan adili Silvelter Matutina. Bukan berarti saya tidak suka dan saya juga mengenal, tapi hari ini harus ditangkap. Kejaksaan Agung beranikah menangkap Silvelter Matutina? Kalau tidak berani untuk mengadili, berarti Kejagung ini memang ada campur tangan dengan masalah yang hari ini sudah bertahun-tahun tidak juga dieksekusi. Inilah harusnya Kejaksaan Agung segera menangkap dan adilin. Ini kan udah 6 tahun loh, bukan sehari 2 hari. Ini yang harusnya, ayo kita sama-sama suarakan. Karena ini adalah menjadi contoh terburuk kalau ini juga tidak ditangkap. Ini adalah menjadi agenda-agenda para penguasa untuk eksploitasi terhadap rakyat kecil nantinya. Mereka mempunyai tanah, tapi mereka juga yang ditahan. Ini banyak kasus, banyak persoalan-persoalan yang jadi persoalan hari ini. Tapi manusia satu ini sampai hari ini tidak diapa-apain dan dia dibackingin. Saya tidak mau menunjuk siapa yang membackingin, tapi Kejaksaan Agung, tunjukkan keberanianmu, tunjukkan Anda sebagai penegak hukum. Kalau Anda tidak mampu, Anda lebih bagus mundur dan tidak perlu menjadi kejaksaan. Harus gentle, mundur kalau Anda tidak mampu untuk menangkap Silvelter hari ini. Itu yang sebenarnya kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung. Tidak mulu-mulu hanya satu yang kita minta, dan yang lain-lain yang harus juga segera ditangkap, yang tadinya sudah menjadi tersangka hari ini dipetieskan. Ini masih banyak deretan-deretan yang harusnya pekerjaan Kejaksaan Agung, pekerjaan kepolisian. Ini masih banyak para koruptor yang besar, mereka dilindungi. Tapi orang yang mencuri, yang mengambil hanya kecil-kecil, mereka langsung ditahan. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak. Hari ini kami datang punya misi yang harus segera diambil keputusan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.